Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa mendengar kata Raja Ampat, yang langsung terbayang adalah keindahan biota laut. Tapi ternyata ada fakta kelam tentang Raja Ampat, yaitu penambangan yang merusak pulau-pulau kecil di sana. Mengapa pemerintah pusat terkesan membiarkan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Bukan kerusakan lagi ya levelnya, itu hancur. Itu kiamat tuh ekosistem di sana. Karena ekosistem Raja Ampat itu dia sempurna. Satu, ekosistem bawah lautnya, dia mempunyai kekayaan biodiversity terbesar di dunia. Yang kedua, gugusan pulaunya itu juga dibentuk oleh komponen mineral dan bentuk geomorfologi yang spesifik. Hingga ketika dia pertambangannya dimulai dan dilanjutkan, maka tidak akan ada pihak yang bisa memulihkan. Yang sisa adalah lubang-lubang saja, tanah dataran yang kosong, dan limbah-limbah seperti tailing yang mengandung logam berat dan kimia, tentunya yang dibuang ke dasar laut, itu akan terbawa arus dan menutupi karang-karang yang begitu indahnya. Biota laut tentunya akan jadi terusir, bahkan mereka akan lari menyingkir apabila yang terjadi suatu saat nanti tailing-tailing itu menutupi karang-karang. Kondisi Raja Ampat yang memprihatinkan menjadi isu nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun meninjau lokasi. Saat tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya, Bahlil disambut aksi demonstrasi massa aktivis lingkungan. Massa pendemo melakukan aksi di depan pintu kedatangan Bandara Domine Edward Osok Sorong. Massa membentangkan spanduk dan pamflet yang menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Massa berteriak dan mendesak Bahlil mencabut izin konsesi tambang di seluruh Pulau Raja Ampat. Rombongan Bahlil pun masuk ke ruang transit bandara. Tak berselang lama, Bahlil melalui utusannya meminta perwakilan massa untuk bertemu. Namun saat massa hendak masuk ke dalam ruang terminal, Bahlil justru keluar lewat pintu belakang. Situasi ini membuat massa kecewa dan marah. Tolak proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua. Papua, bukan Papua, bukan Papua, bukan. Bahlil pun melihat langsung kondisi tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat bersama Gubernur Papua Barat Daya mengunjungi salah satu lokasi tambang nikel yang ada di Pulau Gag. Bahlil mengecek langsung perusahaan tambang nikel PT Gag Nikel. Pengecekan dilakukan untuk mendapat hasil objektif atas polemik izin dan aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Cek saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu, kita ngecek langsung, dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Berarti Pak Menteri lihat kenyataan di lapangan seperti itu? Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK, Menteri Lingkungan.
Anggota DPR Komisi 7 Dapil Papua Barat Daya Rikosia justru mempertanyakan mengapa yang dilihat hanya PT Gak Nikel. Padahal ada sejumlah perusahaan lain yang harusnya diinspeksi. Jadi kalau kita bicara Gak Nikel, saya kok rasanya rancu. Kenapa hanya Gak Nikel yang dituduh? Di sini ada PT Kawai. Kalau kita silakan lihat di Modi, itu ada PT Kawai, ada PT Mulia Raimon, ada PT Anugrah Surya Pratama, ada satu lagi PT Nurhamna. Kalau kita cerita soal 5 tadi, ada 4 yang sudah disegel kalau nggak salah sama LHK. Nah, apa memang itu akan menyebar, akan sedimentasinya itu akan menutupi terumbu karang di daerah yang menjadi daerah pariwisata? Saya pikir inilah yang mestinya dianalisa kembali atau dievaluasi kembali terkait dengan nikel. Tapi kalau kayak yang 4 itu nggak perlu lagi diterbitkan. Aktivis Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyebut masalah tambang di Raja Ampat bukan hanya PT Gak Nikel, tapi ada 5 izin yang aktif yang diterbitkan Kementerian SDM. Greenpeace menegaskan bahwa jelas ada pelanggaran undang-undang sehingga perusahaan penambang sudah bisa dijerat hukum. Sementara itu, Walhi bahkan meminta agar pihak yang memberi izin tambang segera diinvestigasi dan dijerat hukum. Ini bukan soal PT Gak saja atau soal Pulau Gak saja, tapi saat ini ada 5 izin yang aktif yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, kementeriannya Pak Bahlil. Ada di Pulau Gak, ada di Pulau KW, ada di Pulau Batangpele, kemudian di Pulau Manuran, lalu kemudian di Waigeo Besar. Nah, keempat dari 5 izin ini itu ada di dalam Geopark yang tadi disebutkan, gitu. Sehingga dan ini semua dan 4-nya itu adalah ada di pulau-pulau kecil. Secara aturan di undang-undang tadi yang disebutkan pasal 35 ayat K-nya sudah sangat jelas bahwa dilarang melakukan penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil, gitu. Jadi ini harusnya bisa langsung diambil keputusan oleh pemerintah karena ini sudah melanggar peraturan, gitu. Nah, secara kasat mata kami bisa melihat dengan yang ditampilkan tadi, yang tadi ditampilkan di video dari YouTube-nya Greenpeace itu juga tidak hanya ada di Pulau Gak, ada di Pulau KW, lalu kemudian ada di Pulau Batangpele, lalu kemudian ada di Pulau Manuran. Ini sampai sekarang mereka ada yang masih aktif. Lalu kemudian di Pulau Manuran ada yang sudah berhenti aktivitasnya tapi mereka tidak melakukan reklamasi. Kita tahu betapa sulitnya melakukan reklamasi di pulau-pulau kecil itu sehingga kemudian MK juga mempertegas bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar sekali. Jadi secara kasat mata kita bisa melihat kehancuran dan pencemaran lingkungan hidup di pulau-pulau ini seperti sedimentasi, limpahan dari pembukaan lahan yang sangat besar. Bahkan di Bazilvia, di Batangpele sendiri mereka sudah melakukan eksplorasi, padahal mereka belum, dan itu adalah hutan lindung, dan mereka belum mendapatkan PPKH. Ini tindakan pidana loh. Jadi harusnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bisa langsung bilang, tangkap ini yang punya perusahaan, karena tidak memiliki izin persetujuan penggunaan kawasan hutan. Jadi sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen hukum atau instrumen aturan yang sangat kuat di sini. Ini memang tidak boleh. Dalam regulasi kita, pertambangan ini tidak boleh, paling tidak menurut 2 undang-undang ya. Pertama, Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu melarang tambang di pulau kecil. Yang kedua di Undang-Undang Lingkungan Hidup sendiri. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dibolehkan aktivitas ekstraktif itu kalau dia bisa dipulihkan. Nah, kalau gugusan pulau kecil seperti Raja Ampat ini, dia nggak akan bisa dipulihkan. Karena geologi ekosistemnya berbeda. Tidak akan ada satupun orang ataupun teknologi yang bisa memulihkan ini kalau diteruskan pertambangannya. Jadi di Undang-Undang Lingkungan seharusnya pertambangan ini tidak dikeluarkan izinnya. Tetapi kenapa ada pihak yang menerbitkan izin? Menurut saya ini harus diinvestigasi oleh penegak hukum, oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pasti ada kepentingan pihak ketiga atau ada intervensi politik dalam proses penerbitan izinnya. Karena ini seharusnya tidak boleh.
Atas desakan berbagai pihak, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun berjanji akan menempuh jalur hukum jika terjadi pelanggaran. Namun, ia akan terlebih dulu meninjau lokasi. Segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar-gembarkan oleh media dan masyarakat. Janji membawa kasus penambangan Raja Ampat ke ranah hukum tentu ditunggu banyak pihak. Bukan hanya masyarakat Raja Ampat yang dirugikan, tapi juga masyarakat pencinta lingkungan dan umumnya masyarakat Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.